Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Humaira Putri Sebayang dari kelas MB 4604 dengan NIM 14012238183. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang matematika finansial. Lalu ada pokok pembahasannya. Pokok pembahasannya ada dua. Yang pertama itu model bunga majemuk. Lalu selanjutnya ada fungsi pertumbuhan. Fungsi pertumbuhan itu di sini ada dua, yaitu kurva Gompertz, lalu ada kurva belajar. Nah, yang pertama ada model bunga majemuk. Sebelumnya nih, kalau misalnya sekitar 10 tahun yang lalu kalian punya uang sebesar Rp1.000, terus kalian bisa beli apa dengan Rp1.000 itu di 10 tahun yang lalu? Sama kalian punya Rp1.000 di tahun sekarang ini. Kalian juga bisa beli apa dengan Rp1.000 di tahun sekarang ini? Tentu jawabannya tuh bakal beda karena walaupun kalian punya uang dengan nilai nominal yang sama, tapi nilai 1.000 sama 1.000 10 tahun yang lalu sama 1.000 sekarang itu bakal beda. Atau nih, misal ada orang yang minjem uang sebesar 100 juta ke kalian. Dan dia bakal janji akan ngembaliin uang tersebut 5 tahun lagi dengan jumlah yang sama. Nah, itu bakal kalian terima atau enggak, karena ya bakal beda nilainya. Itu sih sekilas gambaran tentang konsep time value of money atau bunga. Nah, yang pertama tuh ada model bunga majemuk. Bunga majemuk prinsipnya diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi dari bunga periode sebelumnya, sehingga besar bunga setiap periodenya tidak sama. Jadi bisa kita simpulkan, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal, yang juga mencakup semua bunga akumulasi dari deposito atau pinjaman periode sebelumnya. Nah, istilah gampangnya itu ketika kalian nabung di bank dengan suku bunga majemuk, maka penghitungan bunga yang akan kalian terima adalah modal awal tabungan ditambah dengan akumulasi bunga yang kalian dapatkan juga di setiap periodenya. Nah, untuk nyari rumus bunga majemuk itu, kita langsung aja contohin ke soal ya. Ibu menabung sebesar 100.000 dengan bunga majemuk 4%. Tentukanlah saldo tabungan ibu setelah 3 tahun. Di sini untuk keterangannya, nilai awal P yaitu 100.000, terus nilai akhir Fn, terus suku bunga itu I 4%. Nah, karena ini setelah 3 tahun, maka Fn-nya itu F3. Terus lanjut aja ke pembahasan. Untuk tahun pertama, F1 itu rumusnya P ditambah P dikali I, yaitu 100.000 ditambah 100.000 dikali 4%. Nah, P tambah P kali I bisa kita dapetin jadi P dikali 1 ditambah I. Karena kan P kali 1 tambah itu sama aja kayak P tambah P kali I. Nah, terus yang untuk tahun kedua, F2, itu kan tetap aja P tambah P kali I. Tapi kita pakai P-nya itu P tahun sebelumnya, yaitu F1. F1 tambah F1 dikali I. Tadi F1 kan udah dapat, yaitu P kali 1 tambah I tambah P kali 1 tambah I dikali I. Jadi kita bisa dapetin F2-nya itu P dikali 1 tambah I pangkat 2. Nah, lanjut. Untuk di tahun ketiga, kita juga sama kayak sebelumnya. P ditambah P dikali I, F2 ditambah F2 dikali I. Tadi F2-nya udah dapet kan? P dikali 1 tambah I pangkat 2 tambah P kali 1 tambah I pangkat 2 dikali I. Yang mana jadi P kali 1 tambah 1 pangkat 2 kali 1 tambah I. Nah, jadi kita bisa ngedapetin untuk F3-nya P dikali 1 ditambah I pangkat 3. Nah, jadi kesimpulannya itu rumusnya bisa kita dapetin dengan Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. F3 sama dengan 100.000 dikali 1 tambah 4% pangkat 3. 100.000 dikali 1 tambah 0,04 pangkat 3.
100.000 dikali 1,04 pangkat 3, 100.000 dikali 1,124864. Jadi kita bisa dapetin F3-nya itu 112.486,4. Kesimpulannya, setelah 3 tahun, maka saldo tabungan ibu tuh sebesar 112.486,4 rupiah. Tuh. Nah, selanjutnya ada rumus bunga majemuk yang lain nih. Kalau misalnya dalam 1 tahun pokok dan bunga dibayarkan sebanyak M kali, maka akan bernilai F sama dengan P kali 1 tambah I per M pangkat M kali N. Nah, M kali ini maksudnya 1 tahun itu kita bayar bunga tuh berapa kali gitu. Jadi kita langsung lanjut aja ke contoh soal. Bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah sejuta memiliki bunga majemuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya, maka dalam waktu 2 tahun berapakah modal pinjaman akhirnya? Nah, ini tuh nilai awalnya, ini bunganya, dan di sini dibilang wajib dibayar setiap bulannya. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, jadi M-nya itu 12, maka dalam 2 tahun. Nah, ini pembahasannya nih. P sama dengan 1 juta, I-nya 6% per bulan, sama dengan 0,06% per bulan, 0,6 per bulan, N-nya 2 tahun, M-nya 12 kali. Tuh. Ini lanjut ke pembahasannya. F sama dengan P dikali 1 tambah I per M pangkat M kali N. F sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,06 dibagi 12 pangkat 12 kali 2. 1 juta kali 1 tambah 0,005 pangkat 24. 1 juta dikali 1,005 pangkat 24. 1 juta dikali 1,127159978. Nah, hasilnya jadi 1.127.159,78. Kesimpulannya, modal pinjaman akhirnya setelah 2 tahun adalah 1.127.159,78. Lalu ada rumus lain bunga majemuk, yaitu jika pokok dan bunga dibayarkan secara kontinu sepanjang tahun, yaitu menjadi tak hingga, maka diperoleh F sama dengan P dikali N pangkat I kali N. E-nya itu bilangan dasar logaritma natural, yaitu 2,7182. Nah, kita lanjut ke contoh soal aja. Contoh soalnya itu, Budi menyimpan uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 4%. Diketahui bahwa banknya memajemukkan bunga secara kontinu. Berapakah jumlah uang Budi setelah 2 tahun? Bunga 4% berarti 0,04 kan. Nah, rumusnya itu kan F sama dengan P dikali E pangkat I kali N. F-nya 5 juta dikali 2,7182 pangkat 0,04 dikali 2. 5 juta dikali 1,08328. Hasilnya 5.416.422. Jadi uang Budi setelah 2 tahun yaitu 5.416.422. Untuk model bunga majemuk udah selesai, kita langsung lanjut ke fungsi pertumbuhan. Itu ada 2, kurva Gompertz dan kurva belajar. Yang pertama ada kurva Gompertz. Apa sih kurva Gompertz itu? Digunakan untuk apa? Fungsinya itu menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtot, batas pertumbuhan. Cara ini tuh banyak digunakan oleh psikolog untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dan organisasi atau dalam menentukan jenis pendidikan dan SDM karyawan, serta digunakan untuk fungsi pendapatan total dan produksi. Nah, kurva Gompertz ini bisa dapat dirumuskan dalam N sama dengan C dikali A pangkat R pangkat T, di mana N itu variabel yang diamati,
R itu tingkat pertumbuhan rata-rata, di mana R itu lebih dari 0 dan lebih kecil daripada 1. Lalu ada A, yaitu proporsi pertumbuhan awal. C sama dengan batas jenuh pertumbuhan atau asimtot atas. T sama dengan indeks waktu. Nah, untuk kurvanya sendiri, ini kurva Gompertz. Ada dua tipe. Tipe yang pertama itu jenis A lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1 per E. Di mana ini tuh positively accelerated untuk nilai-nilai T positif yang kecil, negatively accelerated untuk nilai-nilai T positif yang besar. Lalu ada tipe kedua, yaitu A lebih besar dari 1 per E dan lebih kecil daripada 1, di mana negatively accelerated untuk semua nilai T positif. Lanjut langsung ke contoh soal. Sebuah pasar swalayan supermarket di Jakarta mempekerjakan 50 orang karyawan pada permulaan operasinya. Karena usahanya berkembang, jumlah karyawan yang dipekerjakan meningkat rata-rata 30% per tahun. Berdasarkan pertimbangan bisnis, sang manajer memutuskan tidak akan mempekerjakan lebih dari 500 orang karyawan. Bentuklah persamaan penggunaan tenaga kerja di pasar swalayan ini dalam hubungannya dengan perkembangan waktu. Berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan setelah pasar swalayan tersebut beroperasi 5 tahun? Nah, ini pembahasannya. C, 500. A sama dengan 50 bagi 500 sama dengan 0,1. R sama dengan 30% sama dengan 0,3. T sama dengan 5. Ini pembahasannya. Rumusnya kan tadi N sama dengan C kali A pangkat R pangkat T. N-nya sama dengan 500 dikali 0,1 pangkat 0,3 pangkat 5. Ini kita pakai cara logaritma. Jadi ini log N sama dengan log 500 ditambah 0,3 pangkat 5 dikali log 0,1. Log N sama dengan log 500 itu 2,69897 ditambah 0,3 pangkat 5 itu 0,00243. Log 0,1 itu min 1. Jadi log N sama dengan 2,69654. Nah, terus kita nyari N-nya. Cara nyari N-nya itu 10 dipangkat 2,69654. Hasilnya 497,210. Nah, jadi kalau kita bulatin, N-nya itu sama dengan 497. Jadi jumlah karyawannya itu 497 orang. Tuh. Lalu selanjutnya ada kurva belajar. Kurva belajar itu dalam ekonomi biasanya digunakan dalam menggambarkan perilaku produksi dan biaya dalam hubungannya dengan variabel waktu. Untuk rumusnya sendiri itu Y sama dengan M kurang S dikali E pangkat min K kali X. Nih, contoh soalnya, suatu barang yang dihasilkan sebanyak Y unit per hari dan selama X hari kerja, produksi dinyatakan oleh fungsi Y sama dengan 400 kali 1 kurang E pangkat min 0,1 kali X. Berapa unit barang yang dihasilkan per hari setelah 30 hari kerja? Nah, diketahui kan tadi Y sama dengan 400 kali 1 kurang E pangkat min 0,1 kali X. X-nya 30. Nah, jadi tinggal kita masukin aja nih. Y sama dengan 400 dikali 1 kurang E pangkat min 0,1 kali X. 400 dikali 1 kurang E pangkat min 0,1 dikali 30. Karena X-nya kan tadi 30 hari kerja. Sama dengan 400 kali 1 kurang E pangkat min 3. 400 kali 1 kurang 0,0497. 400 dikali 0,9503. Lalu hasilnya tuh 380,12. Bisa kita bulatin jadi 380. Nah, jadi kesimpulannya berapa banyak unit yang bisa dihasilkan setelah 30 hari kerja adalah 380. Tuh. Sebelum kita masuk ke
Materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Maharani Naleta dari kelas MB 4604 dengan NPM 141.223.203. Langsung aja kita masuk ke materinya, yaitu fungsi Lagrange. Jadi, apa sih fungsi Lagrange ini? Jadi, metode Lagrange atau fungsi Lagrange ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan maksimum atau minimum fungsi dengan suatu skala persamaan. Jadi, kapan sih kita menggunakan metode Lagrange ini? Kita menggunakan ini ketika kita ingin mengoptimumkan suatu fungsi, yaitu mencari nilai maksimum dan minimumnya, tetapi terbatasi atau terkendala oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi. Contoh dalam kasus ekonominya itu yang pertama, ketika seseorang hendak memaksimumkan utilitas atau kepuasannya, tetapi terbatasi atau terkendala oleh fungsi pendapatan. Lalu yang kedua, sebuah perusahaan ingin memaksimumkan labanya namun terkendala pada fungsi produksi. Nah, perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa sebuah fungsi lain, ini dapat diselesaikan dengan metode Lagrange ini. Lalu untuk penggalian Lagrange atau disimbolkan dengan lambda, ini merupakan metode penyelesaian menghitung nilai ekstrim suatu fungsi yang menghadapi kendala atau constraint, di mana kendala tersebut berbentuk persamaan. Jadi untuk pengertian sederhananya ini, untuk mencari nilai optimal sebuah fungsi dengan adanya kendala, maka akan menggunakan metode Lagrange. Untuk metode Lagrange ini, misalnya fungsi yang hendak dioptimumkan yaitu fungsi tujuan Z sama dengan fxy dengan syarat harus terpenuhi dengan fungsi kendalanya yaitu U sama dengan gxy. Maka, untuk mencari nilai optimal dari fungsi Z yang dikendalai oleh fungsi U, kita bisa mencarinya dengan metode Lagrange. Lalu ada 5 langkah penggunaan metode Lagrange. Yang pertama ini, kita mengidentifikasi soalnya. Jadi kita mengidentifikasi data apa yang kita miliki dari suatu contoh kasus soal, lalu apa atau bagaimana fungsi tujuannya dan bagaimana fungsi kendalanya. Jadi fungsi tujuannya ini biasanya Z sama dengan fxy dan fungsi kendalanya ini U sama dengan gxy. Lalu langkah kedua penggunaan metode Lagrange ini yaitu membentuk fungsi Lagrange. Bagaimana caranya membentuk fungsi Lagrange? Caranya ini kita membentuk fungsi baru yang disebut dengan fungsi Lagrange. Fungsi Lagrange ini merupakan penjumlahan dari fungsi tujuan atau fungsi yang hendak kita optimumkan dengan hasil kali dari penggana Lagrange atau multiplier Lagrange yang disimbolkan dengan lambda dengan fungsi kendalanya atau fungsi constraint-nya yang sudah diimplisitkan. Jadi fungsi Lagrange-nya itu adalah fxy lambda sama dengan fxy plus lambda gxy. Lalu langkah ketiga penggunaan metode Lagrange yaitu mencari persamaan optimal. Bagaimana cara mencari persamaan atau fungsi yang akan menghasilkan nilai optimal? Jadi kita menurunkan fungsi Lagrange-nya terhadap masing-masing variabel bebasnya. Yang pertama itu menurunkan terhadap X. Jadi fx xy lambda sama dengan fx xy plus lambda gx xy sama dengan 0. Lalu untuk turunan terhadap y dan lambda ini sama aja dengan turunan terhadap x. Ini disebut diferensiasi parsial. Lalu kita samakan dengan 0. Jadi langsung kita sama dengan 0 di sini.
Lalu langkah keempat penggunaan metode Lagrange ini adalah mencari nilai optimal variabel bebas. Mencari nilai variabel bebas yang merupakan komponen yang menjadikan nilai fungsinya optimum. Jadi setelah kita menurunkan fungsi Lagrange terhadap X, terhadap Y, dan terhadap lambda, di mana hasil turunannya ini kita mendapatkan persamaan baru. Lalu persamaan baru ini akan menghasilkan nilai variabel bebasnya, di mana kombinasi dari nilai variabel bebas ini akan membentuk nilai dari fungsi tujuan optimum. Nah, untuk langkah kelima atau langkah terakhir penggunaan metode Lagrange ini adalah mencari nilai optimal dari fungsi tujuan. Jadi, untuk mencari nilai optimal dari fungsi tujuan ini, nilai optimal dari fungsi tujuannya dapat dicari dengan cara mensubstitusikan nilai variabel bebas yang sudah kita dapatkan sebelumnya ke fungsi tujuan. Jadi, dari 5 langkah penggunaan metode Lagrange ini, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Langsung kita baca aja. Seorang produsen mencadangkan $90 untuk membeli input K dan L. Dan harga masing-masing dari input adalah untuk input K yaitu $4 dan harga untuk input L ini $3. Lalu fungsi produksi yang dihadapi perusahaan adalah Q sama dengan 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3. Berapa jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan produksi optimal? Hitung jumlah produksi yang optimal. Ini langsung aja kita nulis ke langkah pertamanya, yaitu identifikasi soal. Nah, untuk membahas ini kita samakan saja dengan 5 metode penggunaan metode Lagrange ini. Jadi langkah pertama itu kita mengidentifikasi soalnya. Di sini udah diketahui M-nya itu atau produsen yang mencadangkan untuk membeli input K dan L-nya itu sebesar $90. Kita simbolkan sebagai M. Lalu untuk K-nya sudah diketahui yaitu $4. Lalu untuk L-nya ini juga ada $3. Lalu untuk fungsi tujuannya itu adalah Q sama dengan 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3. Nah, untuk fungsi kendalanya ini ada M sama dengan K kali harga input K-nya plus L dikali harga input L-nya. Lalu kita masukkan aja jadi 90 sama dengan 4K plus 3L. Lalu di sini ditanyakan berapa jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan produksi optimal. Langsung aja. Jadi ini kita udah masuk ke langkah yang kedua, yaitu membentuk fungsi Lagrange. Ini langsung aja, tadi kan kita udah mengetahui fungsi tujuannya, yaitu Q sama dengan 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3. Lalu untuk fungsi kendalanya juga kita udah ketahui juga tadi, kita udah masukin yaitu 90 sama dengan 4K plus 3L. Ini kita ubah lagi. Jadi kita pindahkan ruasnya untuk 4K dan 3L-nya jadi 90 dikurangi 4K dikurangi 3L sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 di sini. Lalu untuk fungsi Lagrange ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk fungsi Lagrange ini fxy lambda sama dengan fxy plus lambda gxy. Lalu kita masukin aja F sama dengan 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3 ditambah lambda. Ini kita buka kurung 90 dikurangi 4K dikurangi 3L. Lalu kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mencari persamaan optimal.
Nah, mencari persamaan optimal itu kan kita menurunkan L, K, dan lambdanya. Jadi yang pertama ini kita menurunkan turunan F terhadap L. Jadi di sini do F per do L sama dengan do 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3 ditambah lambda 90 dikurangi 4K dikurangi 3L per do L. Langsung aja kita masukin sama dengan 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3 ditambah lambda 90 dikurangi 4K dikurangi 3L sampai dengan 0. Lalu karena ini terhadap L, kita untuk 6K pangkat 2/3-nya nggak usah diubah. Nah, yang diubah ini L pangkat 1/3-nya. Jadi 6K pangkat 2/3, 1/3 L pangkat minus 1/3 dikurangi 1. Ditambah lambda 90 dikurang 4K dikurangi 3L sampai dengan 0. Setelah itu 6K pangkat 2/3, 1/3 L minus 1/3 ini dikurangi oleh 3/3. Pangkat 3/3 juga sama. Lalu ditambah lambda 90 dikurangi 4K dikurangi 3L sama dengan 0. Lalu di sini kita turunin untuk sebelumnya, yaitu 6K pangkat 2/3, 1/3 L pangkat minus 1/3 dikurangi 3/3 tambah lambda 90 kurang 4K kurang 3L sampai dengan 0. Jadi 6K-nya ini jadi 2K pangkat 2/3, lalu L pangkat minus 2/3 ini karena kita cari persamaannya tadi kan. Lalu dikurangi 3 lambda. Kenapa dikurangi 3 lambda doang? Karena di sini untuk yang L-nya itu di sini kan ada 3L. Lalu kan lambdanya ini dikaliin pelangi sama yang semua ada di dalam kurung. Lambda dikali minus 3L itu hasilnya minus 3L lambda. Karena kita menurunkannya terhadap L, jadi L-nya dihilangin, jadi cuma minus 3 lambda doang. Terus sama dengan 0. Jadi, karena udah ketemu nih, langsung aja 2K pangkat 2/3 L pangkat minus 2/3 sama dengan 3 lambda. Jadi 3 lambdanya ini kita pindah ruasin ke kanan, jadi dia jadi plus. Lalu lambda sama dengan 2/3 K di 2/3 K pangkat 2/3 L pangkat 2/3. Ini persamaan lambda pertama kita tulisnya. Ini 3-nya itu, untuk 3 lambdanya ini kita pindahin, jadi untuk 2/3 K-nya ini dari 3 lambda ya. Nah, jadi setelah kita mencari turunan F terhadap L, kita selanjutnya mencari turunan F terhadap K. Ini sebenarnya sama aja kayak terhadap L tadi, cuma kita sekarang menurunkan yang K aja. Di sini langsung aja do F per do K sama dengan do 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3 ditambah lambda 90 dikurangi 4K dikurangi 3L per 2K. Ini sama dengan, langsung masukin aja semuanya, 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3 ditambah lambda 90 kurang 4K dikurang 3L sama dengan 0. Lalu karena yang diturunkan itu terhadap K, jadi untuk 6K pangkat 2/3-nya ini jadi 6 dikali 2/3 K pangkat 2/3 dikurangi 1. Untuk L-nya dia masih sama aja, yaitu L pangkat 1/3 ditambah lambda 90 kurang 4K dikurangi 3L sama dengan 0. Nah, di sini selanjutnya 6 kali 2/3 K pangkat 2/3 dikurang 3/3
L pangkat 1/3 ditambah lambda 90 dikurang 4K dikurang 3L sama dengan 0. Kenapa 3/3? Karena kita akan mencari persamaannya ya. Lalu hasilnya itu jadi 4K pangkat minus 1/3. Untuk L-nya juga sama, L pangkat 1/3. Lalu kita kuranginnya ini dikurangi 4 lambda. Kenapa kalau tadi ini dikurangi 3 lambda, sekarang 4 lambda karena kita menurunkannya terhadap K. Jadi setelah lambdanya dikali yang sama yang di dalam kurung, itu kayak misalnya di sini lambda dikali minus 4K. Itu kan hasilnya minus 4K lambda. Tapi karena kita menurunkan terhadap K, jadi K-nya dihilangin. Jadi minus 4 lambda doang. Lalu sama dengan 0 juga. Nah, di sini 4 lambdanya itu dipindah ruasin sama kayak 3 lambda tadi di kanan. Jadi dari minus 4 lambda jadi plus 4 lambda. Jadi 4K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3 sama dengan 4 lambda. Lalu lambda sini jadi 4/4 jadi habiskan jadi 1. Langsung aja kita masukinnya K-nya aja. Jadi lambda sama dengan K pangkat minus 1/3 L pangkat 1/3. Itu untuk persamaan lambda kedua. Nah, di sini itu untuk langkah ketiga terakhir, yang itu kita mencari turunan F terhadap lambda. Sama seperti sebelum-sebelumnya, cuma ini kayak lebih singkat aja untuk lambda, karena untuk lambda sendiri ini udah diketahui. Jadi langsung aja do F per do lambda sama dengan do 6K pangkat 2/3 L pangkat 1/3 ditambah lambda 90 dikurangi 4K dikurangi 3L per do lambda. Nah, karena untuk lambdanya sendiri kayak udah diketahui, yaitu 90 kurang 4K dikurang 3L, itu langsung dimasukin aja. Sama dengan 90 dikurangi 4K dikurangi 3L sama dengan 0. Nah, kita langsung masuk ke langkah keempat metode penggunaan Lagrange ini, yaitu kita mencari nilai optimal variabel bebas. Jadi kita samakan nilai lambda. Jadi kan tadi kita udah ketemu persamaan lambda 1 dan lambda 2 nih. Jadi lambda 1 sama dengan lambda 2. Lalu langsung kita masukin aja nih. Lambda 1-nya itu kan 2/3K pangkat 2/3. Lalu untuk lambda yang keduanya itu ada K pangkat minus 1/3, L pangkat 1/3. Yang akan menghasilkan 2K sama dengan 3L. Lalu 2-nya kita pindahin ke kanan, jadi K sama dengan 3/2L. Ini kita udah mengetahui K-nya, berarti kan, jadi untuk penilai K-nya ini 3/2L. Setelah kita udah ketemu nilai K-nya, kita substitusikan nilai K ini ke persamaan 90 dikurangi 4K dikurangi 3L sama dengan 0. Saja 90 dikurangi 4, K-nya udah diketahui yaitu 3/2L, jadi 4 dikali 3/2L dikurangi 3L sama dengan 0. 90 dikurangi 4 dikali 3/2L itu hasilnya 6L. Jadi 90 dikurangi 6L dikurangi 3L sama dengan 0. Minus 6L dikurangi 3L itu kan hasilnya minus 9. Jadi minus 9 ini dipindah ruasin ke kanan jadi 9L. Jadi 90 sama dengan 9L. Lalu L-nya ini dari 90 dibagi 90 dibagi 9 ya, itu hasilnya 10. Jadi untuk L-nya ini nilainya 10. Nah, karena kita udah ketemu nilai L-nya, tadi langsung aja kita masukin nilai L ini ke persamaan K. Persamaan K-nya itu kan 3/2L. Jadi langsung aja 3/2, L-nya itu 10, jadi 3/2 dikali 10, hasilnya 15.
Jadi di sini K sama dengan 15. Dengan budget atau anggaran yang dimiliki sebesar $90 untuk mencapai produksi optimal pada fungsi produksi Q sama dengan 6 K pangkat 2 per 3 L pangkat 1 per 3, maka perusahaan akan menggunakan K sebanyak 15 unit dan L sebanyak 10 unit. Kita udah mengetahui nih, K-nya ini sebanyak 15 unit dan L-nya ini sebanyak 10 unit. Kita tinggal cari aja berapa nilai produksi optimalnya. Nah, kita udah sampai ke langkah yang terakhir atau langkah kelima, yaitu kita mencari nilai optimal dari fungsi tujuannya. Nah, tadi kan kita ditanyakannya itu berapa nilai produksi optimalnya. Jadi kita langsung aja menyubstitusikan nilai K sama dengan 15 dan L sama dengan 10 ini ke persamaan fungsi tujuannya, yaitu Q sama dengan 6 K pangkat 2 per 3 L pangkat 1 per 3. Ini sama dengan 6, K-nya itu kan 15, jadi 6 dikali 15 pangkat 2 per 3. Untuk L-nya itu 10, kali 10 pangkat 1 per 3. Jadi Q-nya ini 6,0822 sama 2,1544. Yang hasilnya ini 78,6222. Nah, jadi artinya dengan anggaran $90 pada fungsi produksi Q sama dengan 6K pangkat 2 per 3 L pangkat 1 per 3, perusahaan akan mencapai produksi optimum sebesar 78,6222 dengan menggunakan K sebanyak 15 unit dan L sebanyak 10 unit. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan contoh soal dari metode Lagrange ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahimira Fitri dengan NIM 1401223370. Di sini saya akan membahas tentang fungsi turunan. Yang pertama itu ada pengertian turunan. Turunan merupakan salah satu konsep matematika yang ide atau penerapannya banyak diadopsi oleh ilmu-ilmu lain. Fungsi turunan adalah konsep yang digunakan untuk mengukur perubahan laju perubahan fungsi terhadap variabel independennya. Dalam istilah sederhana, turunan suatu fungsi memberikan informasi tentang bagaimana nilai fungsi berubah ketika variabel independennya berubah sedikit. Lalu turunan dari fungsi f adalah fungsi lain, yaitu f-aksen. Selanjutnya ada notasi turunan. Jika y sama dengan fx, maka turunan pertama dari y terhadap x ditulis y-aksen, atau f-aksen x, atau dy per dx atau df per dx. Nilai turunan y sama dengan fx dx sama dengan c, ditulis f-aksen c. Contoh yang pertama, jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat 4, maka turunan pertama dari y ditulis f-aksen x, pangkat 4 diturunkan ke depan, lalu pangkat 4 dikurangi dengan 1, maka hasil turunannya adalah 4x pangkat 3. Lalu contoh yang kedua, jika y sama dengan fx sama dengan 5x kuadrat, maka turunan pertama dari y ditulis f-aksen x sama dengan pangkat 2 diturunkan ke depan jadi 5 kali 2x, lalu pangkat 2 dikurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 10x. Lalu selanjutnya adalah aturan turunan. Yang pertama adalah fungsi konstan. Jika y sama dengan fx sama dengan k bilangan tetap, maka f-aksen x sama dengan dy per dx sama dengan d per dxp sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Cari turunan pertama dari soal nomor 1, y sama dengan fx sama dengan 1000. Lalu yang kedua, y sama dengan fx sama dengan negatif 370. Yang ketiga, y sama dengan fx sama dengan 2,25.
Yang keempat, Y sama dengan Fx sama dengan negatif 2/11. Berikut penyelesaiannya. Turunan pertama dari soalan pertama, Y sama dengan Fx sama dengan 1000, maka hasil turunannya adalah 0. Karena tidak ada X, maka hasilnya 0. Lalu yang kedua, Fx sama dengan negatif 370, hasil turunannya juga 0. Lalu yang ketiga, Fx sama dengan 2,25, karena tidak ada X juga, maka hasilnya 0. Begitupun juga dengan soal nomor 4, negatif 2/11, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, fungsi untuk fungsi pangkat. Jika Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan dy per dx sama dengan d per dx X pangkat N, sama dengan Nx pangkat N kurang 1. Contohnya, turunan pertama dari A, Y sama dengan X pangkat 5, B, Fx sama dengan 3X pangkat 4, C, Fx sama dengan X pangkat min 1/3, D, Y sama dengan akar X. Oke, penyelesaiannya, turunan pertama dari A, Y sama dengan X pangkat 5, maka pangkat 5 diturunkan ke depan, dan pangkat 5 dikurangi dengan 1, maka hasil turunannya 5X pangkat 4. Lalu yang B, Fx sama dengan 3X pangkat 4. Pangkat 4 diturunkan ke depan jadi 3 kali 4X, dan pangkat 4 dikurangi dengan 1. Maka hasilnya 12X pangkat 3. Lalu yang C, Fx sama dengan X negatif 1/3. Maka hasilnya negatif 1/3 X pangkat negatif 4/3. Dan yang D, Y sama dengan akar X. Maka hasil turunannya 1/2 akar X. Selanjutnya, kita masuk ke aturan untuk penjumlahan atau pengurangan. Jika Gx dan Hx dapat diturunkan, maka fungsi X sama dengan fungsi G ditambah atau kurang fungsi H, maka hasilnya F aksen X sama dengan G aksen X ditambah atau kurang H aksen X, atau D per dx Gx ditambah atau kurang Hx sama dengan D per dx Gx ditambah atau kurang D per dx Hx. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, cari turunan pertama dari soal nomor 1, Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 10. Lalu yang kedua, Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 dikurang 2X dikurang 11. Lalu penyelesaiannya, turunan pertama dari soal nomor 1, Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 10. Y aksen sama dengan pangkat 4 diturunkan ke depan, lalu pangkat 4 dikurangi dengan 1, ditambah pangkat 3 diturunkan ke depan, jadi 2 kali 3X, pangkat 3 dikurangi dengan 1 juga, lalu pangkat 2 diturunkan ke depan juga, maka 5 kali 2X. Maka hasil turunannya adalah 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurangi 10X. Lalu, soal yang nomor 2, Y sama dengan 3X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 3 dikurang 2X kurang 11. Maka hasil turunannya adalah 12X pangkat 3 dikurang 15X kuadrat dikurangi 2. Kemudian kita masuk ke contoh soal lagi, diperkirakan bahwa X bulan ke depan populasi suatu kota tertentu akan menjadi Px sama dengan X kuadrat ditambah 35X ditambah 7.860. A. Berapakah rata-rata tingkat pertumbuhan untuk 18 bulan ke depan? B. Berapakah besar perubahan populasi aktual pada bulan ke-19? Nah, untuk penyelesaiannya, A. Px sama dengan X kuadrat ditambah 35X ditambah 7.890, maka hasil turunannya P aksen X sama dengan 2X ditambah 35. Tingkat pertumbuhan untuk 18 bulan ke depan, kita ganti X dengan 18, maka P aksen 18 sama dengan 2 kali 18 ditambah 35, hasilnya 71 orang per bulan. Lalu, perubahan populasi aktual pada bulan ke-19. Nah, ini kita kembali ke sebelum turunan, untuk melihat berapa pada bulan 19 dan 18. Yang pertama, pada bulan 19, P19 sama dengan 19 kuadrat ditambah 35 kali 19 ditambah 7.890, maka hasilnya 8.916. Lalu, pada bulan 18, P18 sama dengan 18 kuadrat ditambah 35 kali 18
ditambah 7.890 sama dengan 8.844. Nah, untuk melihat perubahan dari bulan ke-18 ke 19, kita kurang P19 dengan P18, maka hasilnya 72 orang. Berikutnya aturan untuk perkalian dan pembagian. Yang pertama, aturan perkalian. Jika UX dan VX merupakan fungsi X yang dapat diturunkan di X, dan Y sama dengan U kali V, maka DY per DX sama dengan U dV per DX ditambah V DU per DX, atau Y sama dengan U kali V, maka turunannya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, contoh soalnya, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2 dikali 2x kurang 3, maka u-nya 2x kuadrat ditambah 2, u aksen sama dengan 4, kemudian v sama dengan 2x kurang 3, v aksennya sama dengan 2. Lalu untuk mencari turunannya, f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah v aksen kali u, sama dengan 4x dikali 2x kurang 3 ditambah 2 dikali 2x kuadrat ditambah 2, sama dengan 8x kuadrat dikurang 12x ditambah 4x kuadrat ditambah 4, hasilnya sama dengan 12x kuadrat dikurang 12 ditambah 4. Contoh soal yang kedua, jika fx sama dengan 2x kurang 1 dikali x kuadrat ditambah 1, maka f aksen 2-nya adalah. Maka di sini U sama dengan 2x kurang 1, U aksen sama dengan 2, V sama dengan x kuadrat ditambah 1, dan V aksen sama dengan 2x. Maka untuk mencari hasil turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Maka 2 dikali x kuadrat ditambah 1 ditambah 2x dikali 2x kurang 1, sama dengan 2x kuadrat ditambah 2 ditambah 4x kuadrat dikurang 2x. Maka hasilnya 6x kuadrat dikurang 2x tambah 2. Untuk mencari f aksen 2, maka di sini x diganti dengan 2, yaitu 6 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 kuadrat ditambah 2, maka hasilnya adalah 22. Oke, selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali 3x kurang 1 pangkat 5 didapatkan U sama dengan x kuadrat, U aksen sama dengan 2x, V sama dengan 3x kurang 1 pangkat 5, dan V aksen sama dengan 5 dikali 3x kurang 1 pangkat 4. Maka di sini untuk mencari hasil turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Maka 2 dikali 3x dikurang 1 pangkat 5 ditambah x kuadrat dikali 5 dikali 3x kurang 1 pangkat 4. Lalu 2x dikali 3x kurang 1 pangkat 5 ditambah 15x kuadrat dikali 3x kurang 1 pangkat 4. Maka x kali 3x kurang 1 pangkat 4, 2 dikali 3x kurang 1 ditambah 15x. Maka hasil turunannya adalah x dikali 3x kurang 1 pangkat 4 dikali 21x kurang 2. Yang kedua, aturan pembagian. Jika UX dan VX merupakan fungsi dari X yang dapat diturunkan dan Fx sama dengan UX dibagi Vx, maka hasil turunannya F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Contoh soalnya, Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2X kurang 1, maka U-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 4, U aksen sama dengan 3X kuadrat, lalu V sama dengan 2X kurang 1, dan V aksen sama dengan 2. Maka untuk mencari hasil turunannya, F aksen X sama dengan U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat. Maka 3x kuadrat dikali 2x kurang 1 dikurang 2 dikali x pangkat 3 ditambah 4 dibagi 2x kurang 1 kuadrat, sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 tambah 8 dibagi 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 8 per 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 10x kurang 3 didapatkan
U sama dengan 3X tambah 10, U aksen sama dengan 3, V sama dengan X kurang 3, dan V aksen sama dengan 1. Maka untuk mencari turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U kali V aksen dibagi V kuadrat. Maka 3 dikali X kurang 3 dikurang 3X ditambah 10 dikali 1 dibagi X kurang 3 kuadrat. Maka 3X kurang 9 dikurang 3X dikurang 10 dibagi X kurang 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah minus 19 per X kurang 3 kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Latifah Lana dengan NIM 14012203333. Saya akan membahas materi matriks. Matriks adalah sekumpulan elemen yang disusun dalam baris dan kolom. A dan D adalah elemen diagonal, B dan C adalah elemen off diagonal. Matriks adalah seperti bilangan polos dalam banyak hal, yaitu dapat ditambahkan, dikurangi, dan dalam beberapa kasus dapat dikalikan dan dibalik atau dibagi. Selanjutnya, dimensi sebuah matriks, jumlah baris dengan jumlah kolom. Matriks A adalah matriks 2 kali 2, B adalah matriks 1 kali 3. Matriks dengan hanya satu kolom atau hanya satu baris disebut vektor. Jika sebuah matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, disebut matriks persegi. Matriks A di atas adalah matriks persegi. Kemudian matriks transpose. Transpose dari matriks A adalah matriks pangkat T atau juga ditulis A aksen, yang dapat dikerjakan dengan cara sebagai berikut. Tulislah baris kolom A sebagai kolom baris A pangkat T kurang refleks A dengan diagonal utamanya untuk mendapatkan A pangkat T. Secara formal, elemen IJ dari A pangkat T adalah elemen JI dari A. Seperti di gambar berikut. Jika A adalah matriks M kali N, maka A transposnya adalah matriks N kali M. Konformabilitas berubah kecuali jika matriksnya persegi. Contoh, matriks A 38-9, 104, kemudian ditranspos jadi 3180-9, dan 4. Lalu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Pada penjumlahan matriks, tinggal menambahkan setiap elemennya, seperti A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah H. Begitu juga dengan pengurangan, tinggal mengurangi setiap elemennya, seperti A dikurang E, B dikurang F, C dikurang G, dan D dikurang H. Pada perkalian matriks, tinggal mengalikan setiap baris dengan setiap kolom, kemudian ditambah. Yaitu seperti A dikali E ditambah B dikali G, kemudian A dikali F ditambah B dikali H. Lalu C dikali E ditambah D kali G, C dikali F ditambah D dikali H. Lalu untuk contoh perkalian selanjutnya adalah K dikali matriks. Ini tinggal mengalihkan setiap elemen dengan skalar. Jadi K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Kemudian ada determinan matriks. Determinan dari sebuah matriks adalah suatu bilangan skalar yang diperoleh melalui operasi tertentu dari elemen-elemen matriks bujur sangkar yang penulisannya ditandai dengan sepasang garis tegak. Nilai numerik suatu determinan dapat dicari dengan mengalihkan elemennya secara diagonal. Determinan matriks berdimensi 2 contohnya adalah sebagai berikut. Matriks di contoh berikut ada matriks A, determinannya adalah A dengan sepasang garis tegak.
nilai numeriknya dari determinan A itu adalah A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12. Kemudian ada determinan matriks berdimensi 3. Dapat diselesaikan dengan metode Sarus. Yang mana cara menghitungnya, determinan A sama dengan A12 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A3 ditambah A13 dikali A21 ditambah A32 ditambah A31 kali A22 kali A13 dikurang A32 kali A23 kali A11 dikurang A33 dikali A21 dikali A12. Cara menghitung determinan dengan dimensi 3 adalah dengan menambahkan di sampingnya dari kolom 1 dan kolom 2. Kemudian jika dikalikan ke kanan, maka itu ditambah. Jika dikalikannya dari kiri ke atas, maka itu dikurang. Contohnya sebagai berikut. Ada matriks yang mana di dalam angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita ingin mencari determinan dari matriks tersebut. Maka kita menambahkan angka tambahannya dari kolom 1 dan kolom 2, yaitu 147, 258. Yang mana hasilnya 1 dikali 5 kali 9 tambah 2 kali 6 kali 7 ditambah 3 kali 4 kali 8 lalu dikurang 7 kali 5 kali 3 dikurang 8 kali 6 kali 1 dikurang 9 kali 4 kali 2 sama dengan 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurang 105 dikurang 72 dikurang 48 sama dengan 0. Jadi determinannya adalah 0. Lalu ada determinan matriks minor dan kofaktor. Determinan matriks minor adalah determinan yang dapat diperoleh dengan cara menutup baris dan kolom tertentu, yaitu MIJ dapat diperoleh dengan menutup baris ke I dan kolom ke J dari determinan A. Jadi untuk mendapatkan determinan minor harus mencari determinan dari suatu matriks terlebih dahulu, kemudian menentukan minornya dengan rumus MIJ, yaitu menutup baris ke I dan kolom ke J. Jadi I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Sebagai contohnya, M11 yaitu kita menutup baris ke 1, kemudian menutup kolom ke 1, sehingga ditemukan 5, 6, 8, 9. Lalu kita hitung determinannya dengan mengalikan 5 kali 9 dikurang 8 kali 6. Hasilnya adalah min 3. Lalu M12 kita menutup baris ke 1 dan menutup kolom kedua, yang mana hasilnya adalah 4, 6, 7, 9. Lalu kita hitung determinannya 4 kali 9 dikurang 7 kali 6 sama dengan min 6. Kemudian M13 menutup baris ke 1 dan kolom ketiga. Lalu ditemukan angkanya adalah 4578, kemudian kita hitung 4 kali 8 dikurang 7 kali 5 sama dengan min 3. Jadi determinan minornya itu ada min 3, min 6, dan min 3 lagi. Begitu seterusnya. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor dari determinan A untuk minor tertentu MIJ dilambangkan dengan notasi AIJ. Hubungan antara kofaktor dan minor adalah AIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J kali MIJ. Lanjut ke contoh. Contohnya adalah A11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 kali M11
yaitu min 1 pangkat 2 dikali min 3 sama dengan min 3. Begitupun mencari kofaktor-kofaktor lainnya. Ada catatan tips di mana biar kita cepat menghitungnya, yaitu AIJ sama dengan MIJ, atau kofaktor sama dengan minor jika I tambah J adalah bilangan genap. Maksudnya adalah kita ambil contoh dari A13, di mana min 1 pangkat 1 tambah 3, yaitu pangkat 4, menjadi pangkat 4. Jadi A13 itu sama dengan M13, yang mana M13-nya adalah min 3. Jadi A13 sama dengan min 3. A13 sama dengan M13. Jawabannya min 3. Kemudian ada AIJ adalah negatif dari MIJ jika 1 tambah J adalah bilangan ganjil. Misalnya A12 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 2, yaitu jadinya pangkat 3. Maka A12 adalah negatif M12. Nah, dikarenakan M12-nya itu adalah min 6, negatif ketemu min 6 jadi plus 6. Jadi jawabannya adalah 6. Kemudian saya akan langsung membahas contoh soal yang pertama, yaitu tentukan inverse dari matriks A. Pembahasan contoh soal nomor 1. Yang pertama, kita mencari determinan dari A dengan cara yaitu 6 kali 1 kurang 5 kali 2 sama dengan min 4. Kemudian mencari minor dari determinan A, yaitu MIJ, dengan menutup I sama dengan baris keberapa dan J sama dengan kolom keberapa. Caranya adalah M11 sama dengan 1, dikarenakan kita menutup baris ke-1 dan menutup kolom ke-1. M12 dengan menutup baris ke-1 dan kolom kedua. Jawabannya adalah 5. M21 dengan menutup baris kedua dan kolom ke-1. Jawabannya adalah 2. M22 dengan menutup baris kedua dan kolom kedua. Jawabannya adalah 6. Lanjut, sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara mencari uninverse. Nah, untuk bisa mencari uninverse dibutuhkan matriks dari A join A dan determinan A. Sehingga untuk mencari inverse kita harus mencari semua determinan, baik determinan A, determinan kofaktor dari determinan A, minor dari determinan A. Lalu kita juga harus mencari A join A, supaya kita bisa mendapatkan A inverse, atau inverse dari matriks A. Selanjutnya, kita akan mencari kofaktor dari determinan A. Dikarenakan AIJ sama dengan min 1 pangkat 1 tambah J kali MIJ, maka kofaktornya adalah A11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 1. A21 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 1 dikali 2 sama dengan min 2. A12 sama dengan min 1 ditambah min 1 pangkat 1 tambah 2 yaitu pangkat 3 dikali 5 sama dengan min 5. A22 sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 2 yaitu pangkat 4 dikali 6 sama dengan 6. Setelah kita menemukan kofaktor dari determinan A, yaitu 1, min 5, dan min 2, 6, maka A join A itu adalah transpose dari kofaktor determinan A. Jadi, yang tadinya 1, min 5, min 2, dan 6 menjadi 1, min 2, min 5, dan 6. Lalu, untuk mencari A inverse itu adalah membagi A join A
dengan determinan A. Sehingga jawabannya adalah A 1 min 2 min 5, 6 dibagi 4. Seperti yang sudah dijelaskan, cara membagi suatu matriks itu mirip dengan perkalian matriks, tinggal mengalihkan setiap elemennya dengan pembaginya yang mau dibagi. Jadi kayak ini 1 dibagi 4 sama dengan 0,25, kemudian min 2 dibagi 4 sama dengan min 0,5, lalu ada min 5 dibagi 4 sama dengan min 1,25, dan 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. Jadi inverse-nya itu adalah 0,25 min 0,5 min 1,25 dan 1,5. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Carilah X1 dan X2 menggunakan kaidah Cramer dari persamaan berikut. 3X1 tambah 2X2 sama dengan 8, X tambah 4X2 sama dengan 12. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Dari persamaan linear yang tadi, kita bagi menjadi 3 matriks. Yang pertama ada matriks A, yaitu angkanya 1, 1 min 5, min 2, dan 6. Kemudian matriks X, yaitu X1, X2, dan matriks C, yaitu 8 dan 12. Kemudian kita mencari determinan dari A, yang mana 1 kali 6 dikurang min 2 kali 5, yaitu 12 kurang 2 sama dengan 10. Jadi determinan A adalah 10. Nah, bagaimana cara mencari X1 dan X2? Caranya adalah kita akan membagi AI, atau bisa dibilang kayak misalnya kita mencari X ke 1, berarti itu A1 dibagi determinan A. Nah, A1 itu cara numeriknya itu mengganti kolom pertamanya dengan matriks C. Matriks C tadi kan 8 sama 12. Nah, kolom pertama dari matriks A kita ganti dengan 8 dan 12. Jadi A1 itu 8, 2, 12, 4 dibagi determinan A yaitu 10. Sama dengan 32 dikurang 24 bagi 10. Sama dengan 8 bagi 10 yang hasilnya 0,8. Kemudian X2 berarti itu A2, dikarenakan kita lagi nyari X kedua, jadi itu kan AI, jadi A2 dibagi determinan A, yaitu 10. Cara mencari A2 adalah dengan mengganti kolom kedua dengan matriks C-nya. Sehingga matriks A2 itu 3, 8, 1, 12 dibagi determinan A, yaitu 10. Sama dengan 36 dikurang 8 bagi 10, sama dengan 28 bagi 10, sama dengan 2,8. Sehingga ditemukan jawaban untuk X1 sama dengan 0,8 dan X2 sama dengan 2,8. Sekian pembahasan saya mengenai matriks. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Kipta Zahra dengan NIM 1401223295. Materi yang saya akan bawakan adalah mengenai elastisitas. Pengertian dari elastisitas itu sendiri adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Pembahasan yang akan saya bawakan pada materi elastisitas ini adalah yang pertama elastisitas permintaan, yang kedua elastisitas penawaran, dan yang ketiga elastisitas silang. Sebelumnya, saya akan memberikan 2 contoh soal untuk materi elastisitas, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas silang. Saya tidak memberikan contoh elastisitas penawaran karena
Cara mencari elastisitas penawaran itu sama seperti mencari elastisitas permintaan. Hanya saja notasi pada elastisitasnya itu diganti dari yang jika permintaan itu ED atau elastisitas demand, sementara pada saat kita mencari elastisitas penawaran tinggal diubah aja notasinya sebagai ES atau elastisitas supply. Pengertian dari elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa responsifnya permintaan suatu produk atau layanan terhadap perubahan harga. Semua faktor lainnya dianggap konstan. Dalam pengertian yang lebih formal, elastisitas permintaan adalah persentase perubahan dalam kuantitas permintaan yang dihasilkan oleh satu persentase perubahan dalam harga produk atau layanan tertentu. Jika suatu produk atau layanan memiliki elastisitas permintaan yang tinggi, maka permintaannya sangat responsif terhadap perubahan harga. Artinya, jika harga produk naik, maka jumlah produk yang akan dibeli akan turun secara signifikan. Sebaliknya, jika harga produk turun, permintaannya akan meningkat. Sementara itu, jika suatu produk atau layanan memiliki elastisitas permintaan yang rendah, maka permintaannya tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Artinya, jika harga produk naik, jumlah produk yang dibeli tidak akan turun begitu signifikan. Begitu juga jika harga produk turun, permintaannya tidak akan meningkat secara signifikan. Elastisitas permintaan penting untuk dipahami oleh produsen atau pemasar dalam menentukan harga optimal produk dan strategi pemasaran yang tepat. Berikut adalah rumus elastisitas permintaan yang kita notasikan atau kita tandai sebagai ED, yaitu elasticity demand. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per delta P. Keterangannya, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga, Q adalah jumlah, dan ED adalah elastisitas permintaan. Delta Q per delta P ini sendiri juga bisa kita dapatkan dengan mencari turunan pertama dari fungsi permintaan yang diberikan pada soal. Nah, di mana kita dapat mengetahui apakah hasil yang kita dapat itu elastis atau inelastis atau uniter, itu kita dapat lihat dari jika elastisitas permintaannya lebih dari 1, maka fungsi permintaan dinyatakan elastis. Jika elastisitas permintaannya kurang dari 1, maka fungsi permintaan dinyatakan inelastis. Dan jika elastisitas permintaannya sama dengan 0, maka fungsi permintaannya dinyatakan elastisitas 1 atau uniter. Elastisitas penawaran. Elastisitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebuah derajat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap gejala ekonomi yang lain. Sementara arti penawaran itu sendiri, menurut KBBI adalah sebuah proses, cara, perbuatan tawar-menawar. Dalam ilmu ekonomi sendiri, elastisitas penawaran atau elasticity of supply dikatakan atau didefinisikan sebagai sebuah pengukur kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga itu sendiri. Elastisitas penawaran juga dapat mengukur angka yang diperkirakan dalam perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat perubahan persentase harga. Contohnya, jika harga sebuah barang naik 10% dan jumlah penawarannya naik 20%, maka koefisien elastisitas permintaan 20% per 10% sama dengan 2. Elastisitas penawaran pun mengukur seberapa banyak permintaan yang ditawarkan oleh suatu barang yang diproduksi. Elastisitas penawaran juga sangat mempengaruhi sebuah perubahan harga terhadap besar atau kecilnya jumlah barang yang memiliki sebuah tingkat kepekaan perubahan barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tersebut. Rumus elastisitas penawaran. ES atau elasticity supply
sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q atau ES sama dengan persen delta Q per persen delta P. Di mana keterangannya delta Q merupakan perubahan jumlah penawaran, delta P merupakan perubahan harga barang, P itu adalah harga, Q adalah jumlah, dan ES itu elastisitas penawaran. Sama seperti elastisitas permintaan tadi, jika EP-nya lebih dari 1, maka elastisitas penawarannya adalah elastis. Jika EP kurang dari 1, maka elastisitas penawarannya adalah inelastis, dan jika EP sama dengan 0, maka elastisitas penawarannya uniter atau elastisitas 1. Elastisitas silang. Cross price elasticity atau elastisitas harga silang yang menunjukkan tingkat perubahan dalam menanggapi permintaan untuk satu penawaran yang berkaitan dengan perubahan harga dalam penawaran lainnya. Bisnis dan organisasi umumnya mengandalkan formula cross price elasticity untuk menghitung rasio ini agar lebih memahami pasar yang mereka layani. Yang ketiga ada rumus elastisitas silang, yaitu elasticity cross sama dengan delta Qx per delta Py dikali Py per Qx. Untuk dapat dipahami lebih lanjutnya, akan kita bahas ini di soal yang akan nanti saya jelaskan. Diketahui sebuah fungsi permintaan yaitu Qd sama dengan 25 dikurang 3 P pangkat 2. Tentukanlah elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lakukan yaitu cari turunan pertamanya dahulu. Diketahui Qd sama dengan 25 dikurang 3P pangkat 2. Qd aksen sama dengan 0 kurang 3 kali 2 P pangkat 2 kurang 1. Qd aksennya kita dapatkan min 6P. Lalu masukkan ke rumusnya, yaitu elastisitas demand sama dengan dQd per dP dikali P per Qd. Kan udah dapat tadi turunan pertamanya, jadi tinggal masukkan yang ditanyakan soal, yaitu P sama dengan 5. Min sama dengan min 6P dikali P per 25 dikurang 3P pangkat 2. Sama dengan min 6 kali 5 dikali 5 per 25 dikurang 3 dikali 5 pangkat 2. Lalu min 30 dikali 5 per 25 dikurang 75. Sama dengan min 30 dikali 5 per min 50. Hasil yang kita dapatkan adalah 3, yaitu elastis. Karena dia lebih dari 1, maka EP sama dengan elastis. Kesimpulannya, ketika P sama dengan 5, setiap harga naik 1%, maka permintaan akan naik sebesar 3. Contoh soal yang kedua. Fungsi permintaan akan barang A dan B masing-masing ditunjukkan oleh QDA dikali PA pangkat 3 dikali PB pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. Dan QDB dikali PA pangkat 2 dikali PB ditambah 1 sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan elastisitas masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui QDA dikali PA pangkat 3 dikali PB pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. QDB dikali PA pangkat 2 dikali PB ditambah 1 sama dengan 0. Yang pertama-tama kita pindah ruaskan dahulu untuk mendapatkan QDA dan QDB-nya. Sama dengan QDA dikali PA di pangkat 3 dikali PB pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. QDA dikali PA pangkat 3 dikali PB pangkat 2 sama dengan 3. QDA sama dengan 3 per PA pangkat 3 dikali PB pangkat 2. QDA sama dengan 3 dikali PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2. Lalu QDB kali PA pangkat 2 dikali PB ditambah 1 sama dengan 0. QDB dikali PA pangkat 2 dikali PB sama dengan min 1. QDB sama dengan min 1 per PA pangkat 2 dikali PB. QDB sama dengan min 1 dikali PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 1. Setelah kita mendapatkan QDA dan QDB-nya,
kita turunkan turunan QDA terhadap PA, QDA terhadap PB, QDB terhadap PA, dan QDB-nya terhadap PB. Do QDA per Do PA sama dengan 3 dikali min 3 PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 2. Do QDA per Do PB sama dengan 3 dikali PA pangkat min 3 dikali min 2 PB pangkat min 3. Lalu, Do QDB per Do PA sama dengan min 1 dikali min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1. Do QDB per Do PB sama dengan min 1 dikali PA pangkat min 2 dikali min 1 PB pangkat min 2. Oke, setelah kita mendapatkan hasil dari QDA-nya berapa dan QDB-nya berapa, kita juga dapat hasil dari turunan-turunan QDA dan QDB. Selanjutnya, kita mencari elastisitas masing-masing dari barang A dan barang B. Yang pertama, kita cari dahulu elastisitas dari barang A. Dengan rumus Do QDA per Do PA dikali PA per QDA sama dengan 3 dikali min 3 PA pangkat min 4 dikali PB pangkat min 2 dikali PA per 3 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2 sama dengan 3. EP sama dengan 3, yaitu karena dia lebih dari 1 hasilnya elastis. Oh iya, ini kenapa dia hasilnya bisa 3? Karena EP itu sifatnya mutlak, jadi min 3 mutlaknya itu 3, makanya lebih dari 1 dan hasilnya elastis. Lalu kita cari elastisitas barang B. Dengan rumus Do QDB per Do PB dikali PB per QDB sama dengan min 1 dikali PA pangkat min 2 dikali min 1 PB pangkat min 2 dikali PB per min 1 dikali PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 1 dan sama dengan hasilnya min 1. Karena EP-nya 1 sama dengan 1, maka hasilnya itu elastisitasnya 1, yaitu elastisitas uniter. Setelah kita mendapatkan elastisitas masing-masing barang A dan barang B, kita mencari elastisitas silang kedua barang tersebut. Untuk mengetahui apakah kedua barang ini sifatnya komplementer atau substitusi atau netral. Dengan memasukkan rumus yaitu Do QDA per Do PB dikali PB per QDA sama dengan 3 dikali PA pangkat min 3 dikali min 2 PB pangkat min 3 dikali PB per 3 dikali PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 2 sama dengan min 2. Lalu Do QDB per Do PA dikali PA per QDB sama dengan min 1 dikali min 2 PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 1 per PA dikali min 1 dikali PA pangkat min 2 dikali PB pangkat min 1 sama dengan min 2. Jadi, hubungan dari masing-masing barang tersebut adalah saling melengkapi atau komplementer, di mana kita bisa tahu kalau barang tersebut komplementer atau substitusi atau netral itu dilihat dari hasilnya. Hasil yang kita dapatkan kan sama-sama min 2. Ini kan sama-sama min 2. Jika hasilnya sama-sama negatif, maka kedua barang tersebut memiliki sifat saling melengkapi atau komplementer. Jika mereka sama-sama hasilnya positif, maka kedua barang tersebut bersifat substitusi atau saling menggantikan. Jika barang tersebut hasilnya sama-sama dengan 0, maka sifat dari kedua barang tersebut adalah netral.